Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku santri kelas 9A yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pelajaran TIK ya, bab ketiga tentang perangkat untuk mengakses internet ya. Nah, perangkat yang pertama yaitu yang kita bahas perangkat input ya. Perangkat input itu adalah perangkat masukan ya. Berarti ada perangkat gunanya dimasukkan ke dalam program itu. Nah, contohnya ada keyboard. Nah, kalau kita mengetikkan nanti masuk di layar itu, jadi di program sebuah komputer. Nah, ada keyboard. Keyboard itu sebagai alat input memiliki beberapa tombol ya. Nah, di sini ada gambarnya keyboard, ada huruf A sampai Y, ada angka 0 sampai 9 dan ada beberapa tombol-tombol lainnya, sangat banyak ya. Ada caps lock, enter, shift, SCP dan lain-lain. Lalu ada mouse ya. Mouse tahu ya. Mouse itu memasukkan data atau perintah menggunakan mouse adalah dengan cara klik. Nah, dengan cara diklik, menekan klik tombol yang sebelah kiri ya, terus di drag itu diklik tahan dan digeser sambil menekan tombol kiri mouse. Nah, klik double bisa klik dua kali ya, cepat ya, klik bukan klik tapi klik. Nah, atau klik kanan menekan tombol mouse sebelah kanan, kamu akan menemukan sesuatu yang bergerak ya. Kalau kanan itu biasanya untuk setting apa gitu ya, nanti ada setiap Nah, ini gambarnya mouse ya, contoh gambar mouse. Tidak semuanya begini tapi bervariasi, ada yang menyala dan lain-lain, banyak sekali mouse-nya ya. Lalu ada modem dan saluran telepon. Nah, modem ya, modem biasanya digunakan untuk akses internet ya. Modem itu dapat membuat komputer saling berhubung satu sama lain melalui saluran telepon. Nah, ini kalau yang ada saluran teleponnya, internet, IndiHome biasanya. Kalau sekarang itu banyak yang pakainya internet yang nembak, jadi tanpa kabel ya. Banyak sekali sekarang ya. Pakainya tower ke atas itu, terus ada antena, ditembakkan mencari sinyal, mana yang sinyal bagusnya, seperti itu ya. Sekarang yang banyak itu tadi wifi-nya wifi nembak, jadi lebih hemat, istilahnya lebih praktis daripada yang memakai kabel. Lalu yang kedua yang kita bahas adalah perangkat proses. Tadi input ya, masukan. Nah, ini tadi hanya contoh ya, ada tiga contohnya: keyboard, mouse, modem tadi sama telepon. Itu hanya contohnya tiga. Sebenarnya ada banyak sekali ya, ada buat scan, ada itu kamera juga. Nah, itu perangkat-perangkat tambahan masukan ya. Lalu ada perangkat proses. Nah, CPU ya. Siapa yang belum tahu CPU? Udah tahu ya, kalau kita pakai komputer biasanya ada CPU-nya. Tapi kalau laptop, nah itu udah masuk di perangkat di bawah papan ketik keyboard itu, alatnya di sana, mesinnya di sana. Tapi kalau kita pakai komputer itu ada CPU-nya, kotak itu ya, yang kotak itu namanya CPU, yaitu data dan perintah yang dimasukkan melalui perangkat input data saat mengakses internet ya.
CPU itu Central Processing Unit. Nah, prosesor ini berupa chip yang terdiri atas jutaan IC. CPU terdiri atas dua bagian ya, yaitu unit kendali kontrol dan unit aritmatika atau logika ALU. Nah, ini banyak sekali ya. Yang ketiga ada memori. Nah, memori itu penyimpanan ya. Pada saat kamu menggunakan komputer untuk mengakses internet, hasil akan langsung disimpan oleh memori yang terletak di casing system unit ya, di dalam CPU itu. Memori komputer terdiri dari read only memory atau ROM ya. Di HP juga ada ya, ROM. ROM ini berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen. Contohnya perintah untuk menghidupkan atau mematikan komputer. Nah, ROM-nya ada RAM-nya, ada RAM. Memori ini dapat menyimpan data atau perintah sementara ya selama komputer hidup. Hanya kalau komputer dimatikan, data itu akan hilang. Kapasitas RAM bermacam-macam. 128, 256, tapi sekarang udah besar-besar ya. RAM-nya itu sekarang sudah ada 2, 4 dan 6 terus 8. Yang paling besar kayaknya saat ini 8 ada itu. 8 giga RAM-nya. Besar sekali ya. Ini karena yang dibahas, nah ini masih tahun 2009 ini di sumbernya ini. Kalau sekarang sudah sampai 8 giga RAM-nya. Komputer ada 2 slot. Jadi kalau dipasang semua slotnya RAM ini misalnya 8 semua, berarti RAM-nya bisa 16 giga. Besar sekali ya. Nah, untuk pembahasannya cukup sampai di C dulu. Untuk selanjutnya kita bahas pekan depan, oke? Jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.